sehingga kita bisa hadir dalam acara Zoom webinar ya untuk yang kedua kalinya ya. Jadi insya Allah nanti acara ini akan diadakan tiap bulan ya. Baik, kita mulai materi tips sehat selama puasa di bulan Ramadan ya. Ya, ya. Insya Allah kita mungkin akan sebentar lagi ya kita akan berpuasa di bulan Ramadan ya. Mungkin kita nunggu dari pemerintah ya untuk tanggal puasanya kapan. Tapi eh, kita sebelum berpuasa kita mestinya tahu dong tips-tipsnya bagaimana kita bisa berpuasa penuh dalam kondisi sehat. Gitu. Karena yang sering saya jumpai ini ya biasanya ada beberapa yang dia berpuasa kemudian berbuka puasa dengan makanan-makanan yang ya, ya pokoknya yang enak di lidah begitu ya. Nah, itu biasanya ada yang akhirnya terganggu gitu puasanya. Saatnya dia lancar, terganggu, sakit perut dan lain sebagainya begitu kan. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka eh, pada hari ini saya ingin memaparkan tips-tipsnya bagaimana sih agar kita bisa berpuasa lancar dan sehat. Nah, yang pertama adalah jangan lewatkan makan sahur ya. Ya, jadi sahur itu adalah sunnah ya. Jadi sebaiknya dilakukan sekuat apapun sebenarnya kita tetap sahur begitu. Karena tiap hari kita butuh aktivitas ya, selalu aktivitas, memasak gitu kan, terus bekerja sebagaimana mestinya gitu. Nah, itu kan otomatis butuh energi. Sedangkan energi itu didapat dari makanan yang kita konsumsi. Sehingga diharapkan tetap ya, tetap makan sahur belum esok harinya kita berpuasa. Insya Allah ini mah bisa ya, mudah begitu dilakukan. Kecuali misalnya ketika kita puasa ternyata siangan ya. Nah, itu apa boleh buat ya. Kalau seandainya kuat ya lanjutkan puasanya. Itu. Itu ya nomor satu itu yang melewatkan makan sahur. Kemudian yang kedua adalah konsumsi air dalam jumlah yang cukup. Gitu. Berapa sih sebenarnya kebutuhan air putih itu untuk dewasa ya? Nah, kebutuhan kita itu adalah 6 sampai 8 gelas ya. Ini menurut sumber dari Kemenkes ya. Saya ambil dari Kemenkes bahwa kebutuhan minum kita air putih itu adalah 6 sampai 8 gelas ya. Jadi jangan kurang dari itu begitu. Kalau seandainya aktivitasnya banyak bagaimana nih misalnya ya kan ada kan yang dia mungkin kerja di sawah atau juga mungkin ngangkat-ngangkat barang dan sebagainya. Nah itu diharapkan bisa sampai 8 gelas begitu loh. Tapi ketika mungkin biasa-biasa aja begitu ya, nah itu tetap harus dicukupi minimal 6 gelas ya, minimal 6 gelas. Itu bisa diatur ya pada saat berbuka begitu kan, itu bisa 1 gelas dulu. Kalau kalau ini ya, kalau tapi ada yang bisa lebih itu. Jadi ketika di azan dia langsung minum 2 gelas itu lebih baik ya. Tapi kalau nggak kuat ya 1 gelas dulu begitu. Tuh kemudian misalnya nanti makan buah begitu ya. Nah sudah itu bisa minum lagi begitu. Jadi jangan sampai
puasa itu dilakukan gitu ya, tapi ada yang kurang begitu. Kok jadi minumnya kurang? Nah, itu juga sebenarnya berpengaruh juga nanti ke kesehatan begitu. Karena memang kita butuhnya antara 6 sampai 8 gelas gitu ya. Nah, itu bisa dibagi sendiri begitu ya. Yang sekira bisa pada saat sahur, kemudian pada berbuka itu tercukupi. Kemudian lanjutannya, bagaimana sih pola makan berbuka dan sahurnya? Yang sehat itu yang seperti apa? Ya, ya. Yang pertama itu adalah berbuka dengan makanan yang bernutrisi. Kenapa? Ya, karena jarak aktivitas puasa dan sahur itu lebih terbatas ya. Mungkin kalau kita lagi gak puasa mau kapan aja makan ya, mau siang gitu kan, pagi gitu. Tapi ketika puasa ini waktunya semakin terbatas. Sehingga gunakan waktu yang terbatas ini itu dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Ada yang tahu apa maksud yang bernutrisi? Mungkin dari peserta ada yang tahu? Ya, kalau belum ada yang tahu ya, yang bernutrisi adalah yang mengandung vitamin gitu kan, mengandung protein, mengandung serat seperti itu. Makanan-makanan tersebut itu biasanya yang dihasilkan dari alam, di alam langsung ya. Contohnya itu buah-buahan gitu lah, umbi-umbian, ya itu semuanya bernutrisi karena belum ada proses pemanasan gitu kan. Maksudnya belum ada proses digoreng dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita pilih makanan-makanan yang bernutrisi. Kenapa kenapa kita kok butuh juga yang bernutrisi? Karena ketika kita berpuasa, otomatis tidak ada asupan yang masuk ya. Aktivitas jalan seperti itu. Nah, ketika berbuka, itu diharapkan makanan awal yang kita konsumsi adalah makanan yang langsung bisa menggantikan energi. Kan? Makanya memang yang saya tahu dari hadis itu adalah yang terbaik adalah kurma ya. Ya, ini kurmanya sebaiknya nih ya, sebaiknya adalah kurma yang empuk ya. Sebaiknya kalau kalau ada ya. Kalau tidak ada ya boleh kurma yang lain. Tetapi yang lebih baiknya adalah kurma yang empuk ya, sejenis apa? Sukari ya. Sukari itu bisa. Tuh ya. Jadi yang kalau seandainya tidak ada kurma bagaimana? Nah, kalau tidak ada kurma boleh buah-buahan yang lain ya. Buah-buahan yang lain yang manis gitu ya. eh, yang lainnya contohnya bisa kalau misalnya tidak ada ya, kok adanya buah misalnya semangka ya tidak apa-apa. Yang penting buah-buahan tersebut tidak di jus ya, tidak di jus ya. Itu yang pertama. Nah, ini yang kedua masih ada hubungannya nih, perbanyak makan buah dan sayuran. Apa sih efeknya kalau kita itu sering konsumsi makan buah dan sayuran? Nah, itu akan melancarkan pencernaan. Pencernaannya menjadi lancar, BAB lancar. Kalau BAB terhambat, itu akan menyebabkan gangguan pencernaan seperti begah, kembung, dan lain sebagainya ya. Nanti kalau seandainya itu dibiarkan sampai misalnya beberapa hari, itu akan mengganggu akhirnya terhadap kesehatan lainnya, lambungnya, begitu kan. Gitu. Jadi upayakan waktu yang sempit ini ya pada saat bulan Ramadan ini berbuka ke puasa itu cari camilan itu yang buah-buahan ya buah-buahan ubi-ubian seperti itu. Kemudian untuk makanan lauknya itu diperbanyak sayur-sayuran begitu ya.
Kalau makan telur boleh ya boleh, tetapi sayur-sayuran itu tetap diutamakan. Tetap harus harus ada karena itu seratnya gitu ya. Daging ini sapi boleh, boleh, tetapi sayuran juga tetap ada begitu. Jangan sampai misalnya saat sahur atau berbuka itu hanya apa sih semacam gorengan saja, tidak ada sayurannya. Itu juga nanti khawatirnya ya lama-kelamaan akan mengganggu eh, proses pencernaan sehingga susah untuk buang air besar. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah hindari minuman tinggi gula. Nah ini contohnya apa nih? Ada yang tahu contohnya? Mungkin yang sering apa kita temui sehari-hari. Contohnya apa ibu-ibu? Teh manis. Nah bagus, betul teh manis ya. Nah teh manis itu sebaiknya juga eh, hindari ya. Kita cari yang manisnya manis alami ya, itu manis buah begitu ya. Tuh, apalagi nih sekarang misalnya banyak juga yang dijual itu apa jus ya, jus jus buah ya, tapi pakainya pemanis ya, manis misalnya. Kita khawatirnya adalah menggunakan gula yang banyak gitu kan, atau juga diganti dengan pemanis lain, pemanis sintetis itu yang berbahaya ya. Nah, termasuk juga minum-minuman ini yang biasa beredar itu, yang buat jajan anak itu biasanya eh, teh apa itu ya, apa teh pucuk gitu atau apa itu yang bentuknya gelas itu namanya apa itu? Nah, itu dihindari itu ya. Apalagi kalau yang eh, buatan pabrik ya, karena ingin mengambil untung yang lebih banyak, maka menggunakan pemanis aspartam itu yang bahaya ya. Ini apalagi berpuasa ya, itu harus sebaik mungkin, sebaiknya itu tetap dihindari ya. Nah, kemudian makan dengan porsi yang tidak berlebihan. Jadi jangan sampai kita puasa itu kayak balas dendam. Gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi karena berpuasa nih, udah puasa lah lapar, kemudian pada saat eh, azan gitu kan. Nah, itu apa aja masuk. Nah, itu dihindari ya. Karena kondisi pencernaan kita nanti akan kaget. Seharusnya jadi diisi itu perlahan-lahan gitu kan. Tidak langsung tuh air dulu gitu kan. Kemudian masuk buah begitu kan. Itu tidak langsung makan nasi. Nasinya nanti gitu. Biarkan lambung itu beradaptasi begitu. Dia tadinya istirahat, suruh bekerja. Jadi berikan pekerjaan itu yang ringan-ringan dulu. Jangan diberikan langsung yang berat. Gitu ya. Jadi porsinya tidak berlebihan. Jadi mumpung gitu kan, hanya mau mumpung buka apa-apa aja masuk gitu ya. Itu nanti organ pencernaannya ya. Kalau seandainya terus menerus ya, kalau mungkin sekali waktu mungkin ya tidak begitu berdampak ya. Tetapi kalau setiap hari nanti malah sakit perutnya gitu ya. Gitu. Kemudian lanjutannya hindari makan makanan yang tinggi lemak, ya, baik ketika sahur atau berbuka. Contohnya apa nih tinggi lemak ya? Itu masuknya goreng-gorengan, ya, yang makanan yang digoreng gitu kan, kriuk ya, atau juga mungkin eh, ini apa namanya daging tapi area jeroan ya, itu juga bisa. Atau juga yang bersantan, tuh, itu juga masuk ya. Jadi sebisa mungkin dihindari itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau sekali-kali gimana? Sekali boleh, tapi tetap pada saat kita berbuka air putih dulu, kemudian buah begitu. Jangan langsung gorengan begitu ya. Ya. Tapi kalau seandainya tidak minum goreng, tidak makan gorengan itu lebih lebih baik.
ya. Nah, memang mungkin akan membutuhkan proses ya, karena udah terbiasa kan. Saya juga kaget nih waktu dulu pindah ke Depok, ternyata kok rata-rata kok gorengan gitu ya yang disajikan di situ. Itu saya sempat kaget kok ada gorengan, ada itu apa yang dibungkus pakai ini, pakai daun itu tuh apa namanya? Lontong ya. Nah, itu lontong gitu kan. Kemudian gorengan, nah itu sempat kaget itu. Oh, ternyata di sini udah tradisi begitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu ya memang harus merubah sedikit-sedikit ya. Merubah sedikit-sedikit agar pada saat puasa itu kita sehat dan jangan sampai sesudah eh, eh, apa namanya Ramadan itu berakhir itu musim sakit-sakitan itu seperti itu biasanya. Saya itu kadang-kadang kalau di klinik itu lebih banyak pasiennya sudah Lebaran ya, karena mungkin apa sih sudah Lebaran kan sudah bebas gitu kan makan apa aja lah apa aja yang masuk begitu. Nah itu akhirnya biasanya banyak yang menderita sakit sesudah Ramadan gitu ya. Jadi kita mulai melatih ya. Melatih itu ya pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Tahap begitu. Kalau seandainya tidak bisa langsung begitu. Ini jadi tadi itu masuk yang lemak itu bisa juga daging ya, daging sapi. Terus menerus daging sapi gitu. Nah, itu sebaiknya di eh, dari gitu. Sekali bolehlah gitu kan. Kemudian santan, kalau yang santan itu juga kalau sering juga dia akan mengganggu eh, goreng-gorengan. Kemudian kriuk-kriuk ya, itu buat camilan gitu yang kriuk-kriuk. Nah, itu sebisa mungkin dihindari ya. Baik ketika sahur atau berbuka. Nah, kemudian yang keempat itu aktivitas fisik ya. Itu tetap kita lakukan. Yang biasa berolahraga, biasa apa namanya bekerja itu ya tidak misalnya karena puasa ya saya nggak kerja nggak gitu juga tetap bekerja begitu kan seperti biasa cuma bagi mereka yang menyukai olahraga itu disesuaikan dengan kondisi tubuh ya jadi jangan terlalu lelah gitu betul-betul menghabiskan energi yang penting tetap ada aktivitas bergerak jalan kaki gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tidak harus angkat beban gitu. Nah, olahraganya yang berat tidak harus ya. Sebenarnya dengan gerakan biasa ya, seperti ayun tangan itu sudah masuk aktivitas juga. Bahkan itu lebih baik ya olahraga baik itu adalah ayunan tangan ya. Jadi, masih bisa dilakukan oleh setiap orang ya. Tuh, ya. Jadi yang biasa olahraga tetap boleh gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Nah, selanjutnya karena kita masuk nanti masuk bulan Ramadan itu ada aktivitas sahur, maka sebaiknya membuat jadwal tidur yang baik. Jadi maksudnya apa? Ya, tidur itu jangan terlalu malam. Tidur jangan terlalu malam. Khawatirnya nanti siangan begitu lah. Kalau kesiangan otomatis tidak sahur, nanti malah lemas begitu ya. Jadi kita untuk pencegahan nih agar tidak hal itu tidak terjadi, nah itu dibuat jadwal tidur yang baik ya. Jadi orang tua itu kan untuk anak memberikan contoh kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi jangan sampai tidurnya larut larut malam. Kalau tidur larut malam itu biasanya anak-anak dibangunkan juga susah gitu. Nah, itu problem lagi ya kalau anak-anak. Jadi sebisa mungkin itu contohnya dari orang tuanya, orang tuanya. Ya, ini ada bonusnya ya. Jadi sebenarnya niat kita tetap karena lillahi ta'ala ya, hanya karena Allah. Tapi kalau seandainya kok ada penelitian begitu kan dari beberapa
jurnal gitu kan, itu anggaplah sebagai bonus ya. Ini yang saya tampilkan di sini adalah manfaat berpuasa di bulan Ramadan diambil dari Kemenkes ya. Nah, ini salah satunya adalah berfungsi sebagai detoksifikasi kan. Kemudian meningkatkan kontrol gula darah. Jadi biasanya pasien-pasien yang biasanya gula darahnya tinggi, ketika masuk bulan puasa itu cenderung normal atau juga turun begitu kan. Nah, mungkin biasanya ya kalau misalnya di luar hari Ramadan, biasanya bulan Ramadan, dia mungkin bisa ngemil kapan saja begitu kan. Bisa ngemil kapan saja. Tapi ketika bulan Ramadan itu waktunya terbatas ya. Sehingga mungkin itu ya juga menjadi salah satu penyebab kadar gula darahnya akhirnya turun gitu atau menjadi normal begitu ya. Kemudian membantu melawan infeksi juga ya. Ini kan infeksi hubungannya dengan bakteri. Ketika kita makan banyak apa-apa masuk ke dalam tubuh ya apapun ya dimakan. Nah itu justru malah kita sebenarnya hakikatnya sama dengan memberikan makanan juga kepada bakteri gitu loh. Ketika kita berpuasa itu bakteri tidak dapat makan juga gitu. Akhirnya ini bisa mendukung ya proses eh, melawan infeksi atau peradangan. Kemudian lanjutannya adalah mengurangi kolesterol tubuh. Nah, yang punya kolesterol itu sebenarnya baik ya. Sebenarnya kalau seandainya nggak di bulan Ramadan pun, misalnya di luar bulan bulan lain gitu kan, di luar bulan Ramadan berpuasa, itu akan lebih baik juga sebenarnya. Jadi ada remnya gitu, nggak makan seenaknya gitu kan. Nah, kemudian juga mengurangi berat badan. Betul, ini biasanya saya pribadi itu kalau misalnya eh, masuk bulan Ramadan, itu biasanya memang berat badan itu turun, ya. Turun gitu loh. Nah, tapi ketika nanti masuk di eh, bulan setelahnya, biasanya akan normal, normal kembali begitu. Jadi kalau untuk yang pas-pasan kok turun gitu kan, tidak perlu dikhawatirkan, dia akan kembali. Tapi kalau misalnya untuk yang obesitas ya, nah itu sebenarnya adalah solusi terbaik begitu. Syukur itu nanti dilakukan lagi di luar bulan Ramadan. Insya Allah. Apalagi itu kalau misalnya puasa Daud. Ya. Saya sering ditanya oleh beberapa pasien, bagaimana caranya agar bisa menurunkan berat badan. Yang termurah itu adalah berpuasa. Saya bilang begitu. Karena itu murah meriah. Kita tidak perlu beli-beli apa begitu kan. Beli apa, suplemen ini itu ya, nggak perlu. Itu cukup berpuasa. Syukur puasa Daud gitu ya. Puasa Daud tetapi ketika nanti berbukanya juga jangan balas dendam. Misalnya udah buka, kemudian ini apa makannya seenaknya sendiri. Nah, itu juga tidak menyelesaikan salah untuk menurunkan berat badan ya. Jadi memang harus apa ya konsekuen begitu ya. Kalau puasa ya tetap eh, menjaga pola makan atau asupan makannya. Kemudian meminimalisir potensi timbulnya kanker. Betul ya. Ini jadi mereka yang sudah divonis kanker ya. Itu kalau berpuasa itu lebih baik, lebih baik. Dan aktivitas sel kankernya itu minimal dia tidak berkembang, tidak berkembang. Dan yang sebenarnya itu adalah solusi yang terbaik. Gitu. Kita apa sih namanya mendongkrak kekebalan tubuh dengan cara ini memang ada beberapa pengalaman juga ya. Jadi kalau misalnya pasien kanker itu dianjurkan berpuasa. Itu insya Allah akan lebih baik ya untuk kesembuhan kanker. Kemudian yang ketujuh adalah mencegah depresi dan mengurangi kecemasan. Ya, jadi seluruh aktivitas akan tidak sebagaimana mestinya ya. Pas. Itu biasanya kemudian dari makanan juga kan sudah kurangi gitu kan puasa. Nah, itu akan berdampak terhadap ini apa namanya depresi dan mengurangi.
kecemasan. Ya, ya, mungkin itu saja ya eh, paparan dari saya. Ini waktu saya kembalikan ke Kak Atik ya. Ya, baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Aisyah. Semoga setelah kita simak bersama untuk materi ini, kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan terus semangat untuk menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, dapat melalui kolom chat atau langsung mengangkat tangan dan mengaktifkan mikrofonnya. Apakah dari ibu-ibu semuanya ada yang ingin bertanya? Silakan. Dan nanti juga akan ada sesi kuis. Pertanyaannya dari Aisyah bagi 3 pemenang akan diberi gift dari Peduli Yatim. Silakan. Ada yang bertanya dari Umar, bagaimana pola makan yang baik untuk ibu hamil? Begitu, Mungkin bisa dijawab, Aisyah. Terima kasih. Ya, ya. Untuk ibu hamil ya, yang pernah saya baca itu biasanya rata-rata apa sih namanya eh, dari para medis ya, itu biasanya tidak menyarankan ya untuk berpuasa ya. Ya. Tapi kalau dalam menurut pandangan saya ya, itu selama ibu hamil itu kuat berpuasa tidak masalah. Nah, terus bagaimana nih ini pola makannya? Nah, untuk ibu hamil itu memang harus dicari yang benar-benar apa sih namanya berkualitas. Makanan yang berkualitas. Makanya memang kalau misalnya ngemil-ngemil apa sih yang tidak bernutrisi ya, misalnya contohnya itu gorengan gitu-gitu. Nah, itu sebaiknya harus dikurangi gitu. Kalau nggak bisa hindari, kurangi ya. Tapi digantikan dengan makanan-makanan lain yang bernutrisi yang tadi saya paparkan di depan ya. Jadi boleh misalnya nih nyamilnya apa gitu, camilannya apa ya? Ya, camilannya boleh yang alami saja begitu. Buah-buahan boleh gitu kan, umbi-umbian boleh. Nah itu sebenarnya nanti yang akan diserap oleh tubuh begitu. Jadi utamakan kualitas makanannya gitu. Jadi kalau misalnya pola makannya sama aja dengan kita kita ini gitu kan, nah, itu tetapi mungkin apa namanya porsinya ya, porsinya itu mungkin ditambah begitu ya. Kalau kalau kuat ya, kayaknya ada juga yang tidak kuat ya. Misalnya makan boleh bisa jadi enak gitu kan. Ya berarti semampunya, semampunya ya. Jadi tetap mencari makanan yang bernutrisi karena itu akan berpengaruh terhadap perkembangan janin dalam kandungan ya. Jadi tidak masalah kalau menurut pandangan saya itu tidak masalah selama ibu hamil itu kuat begitu. Karena saya sendiri selama hamil itu ya. Jadi saya punya anak 7 ya kalau misalnya pas lagi hamil ya tetap berpuasa begitu. Tetap berpuasa. Ini kok saya makannya kalau awal-awal kehamilan ya. Itu kok apa namanya eh, nafsu makannya berkurang gitu kan. Maka kita cari yang berkualitas, misalnya bikin air nabis gitu kan. Air nabis itu kurma ya, kurma yang direndam ya selama 8 sampai 12 jam. Itu makanan berkualitas. Jangan diremehkan itu nutrisinya lengkap ya. Jadi walaupun cuma makan kurma, tapi ternyata itu bisa membuat energinya ada, kemudian nutrisinya juga ada, itu insya Allah apa sih cukup begitu hasilnya misalnya ya, misalnya makan lain kok nggak masuk gitu, tapi kalau air nabis masuk itu lebih baik. Gitu. Itu insya Allah mencukupi. Jadi pola makannya sama aja ya, tetapi mungkin malah lebih eh, diperketat lagi begitu ya. Jadi makanan-makanan yang bergizi begitu ya. Nah, itu yang diperbanyak gitu ya. Ini itu saja jawaban dari saya. Begitu ya, Umar. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua,
Dari Ummu Hafiyah, apa suplemen penompang yang baik dan bagus untuk ibu menyusui? Jazakumullahu khairan. Untuk ibu menyusui ya, sama Iya. seperti tadi, semua bahan makanan yang alami itu mengandung gizi atau nutrisi yang cukup. Jadi misalnya begini nih, misalnya nih, misalnya biasanya itu eh, apa namanya sahur buka ya. Misalnya sesudah makan berat ya, misalnya kan udah tadi udah berbuka minum air putih, kemudian sudah makan kurma kan kita sholat dulu. Udah sholat dulu itu misalnya makan berat ya, misalnya nasi sama lauk. Nah sesudah itu misalnya jeda misalnya sesudah apa tarawih gitu kan. Nah itu ingin ngemil lagi. Mungkin biasanya ngemilnya itu ngemil apa sih makanan ini ya, junk food gitu ya. Saya katakan junk food ya, tidak bernutrisi gitu makanan. Nah, itu sebaiknya digantikan dengan makanan yang bernutrisi. Intinya persentasenya itu diperbanyak bahan makanan yang alami begitu ya. Tidak bolu gitu kan. Opininya kalau barangkali mungkin ada yang penjual bolu gitu ya. Maksudnya ya eh, diminimalisir begitu ya. Mungkin bolu ada tapi sedikit, tapi tetap lebih banyak porsi dari makanan umbi-umbian gitu kan, buah-buahan itu lah itu lebih baik seperti itu. Itu aja ya. Jadi tetap kembali kepada makanan yang alami tanpa ada proses eh, penggorengan atau penambahan beberapa bahan lain sehingga nutrisi itu tidak ada sudah nol. Contohnya ya ini misalnya maaf ya pisang goreng itu sebenarnya sudah tidak ada nutrisinya. Itu masuk masuk junk food ya karena sudah minyak begitu. Tapi kalau kita misalnya makannya pisang langsung dimakan, nah itu nutrisinya masih bagus begitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi makanan-makanan itu ketika diproses itu banyak yang hilang nutrisinya. Begitu ya, itu dihindari, diminimalisir. Nah, buah-buah yang segar itu kan langsung kita makan gitu kan. Tidak tidak diproses ditambah gula lagi, kemudian yang di jus ya. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Wina Anggraini. Apa benar pemanis buatan atau aspartam itu malah cocok untuk penderita diabetes? Syukron, Iya. Ya, saya baca memang di apa beberapa dibaca-baca di Google itu ya, katanya memang itu tidak salah begitu kan. Tetapi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi di situ bahwa aspartam itu ya jenis BTP namanya BTP. BTP itu singkatan dari bahan tambahan pangan. Tentu sintetis ya. Semua sintetis jika berlebihan dia akan berdampak terhadap tubuh begitu. Contoh pengawet itu sama dengan kayak pengawet, pewarna gitu kan. Tapi kalau pemanis itu tuh kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip ya itu berbahaya berbahaya ya jangankan untuk yang diabetes ya untuk orang yang sehat saja itu berbahaya begitu apalagi dia menderita diabetes jadi kalau pandangan kedokteran timur gimana nih sesuatu yang buatan buatan sintetis itu tetap tidak baik untuk tubuh begitu mungkin kalau saya gambarkan begini perbandingan antara gula apa sih gula Jawa gitu lah gula Jawa asli ya dengan aspartem itu masih lebih aman gula Jawa begitu gitu karena gula Jawa prosesnya alami begitu nah, tapi kalau aspartem itu tetap karena ya tetap dia akan mengendap di dalam darah dalam jangka panjang tentu akan berefek pada munculnya penyakit lain gitu. Itu ya pandangan saya demikian. Seperti itu ya jawaban dari Ummu Aisyah, Ibu Wina. Selanjutnya ada pertanyaan, kalau mengonsumsi fermentasi buah-buahan ketika puasa boleh tidak, Jazakallah khairan.
fermentasi buah contohnya apa ya? Kalau seandainya contohnya adalah cuka, cuka itu boleh dikatakan keras ya. Tapi itu sebaiknya dihindari ya kalau cuka ya. Tetapi kalau misalnya untuk apel ini contohnya ya. Tapi kalau misalnya dari buah-buahan contohnya apa sih fermentasi itu sebaiknya diminum ketika sudah makan buah. Misalnya nih buka puasa, minum air putih, kemudian makan buah. Nah, sesudah makan buah, misalnya kalau memang sudah terbiasa konsumsi fermentasi buah, silakan. Tetapi ketika sudah makan air putih dan buah. Jadi jangan sampai benar-benar perutnya kosong begitu, perut kosong langsung minum itu begitu ya. Khawatir kan ada apa sih namanya? Ada beberapa orang tertentu yang sensitif begitu ya. Jadi eh, khawatirnya terjadi iritasi di lambung gitu ya. Tuh, tapi kalau sudah terbiasa silakan. Tapi tidak di awal sahur. Tuh, ya. Boleh saja kalau memang yang sudah biasa ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang sensitif, tidak mau gitu. Tapi kalau memang kuat, tidak masalah. Tapi ya itu tadi ya, upayakan tetap diawali dengan air putih dan buah dulu. Sekian ya. Baik, semua pertanyaannya sudah dijawab. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kalau Ya, konsumsi telur mentah atau setengah matang itu apa bagus, dengan alasan menjaga nutrisi? Ada pertanyaan lagi dari Umar. ya. Eh, dalam kedokteran timur ya, saya jawabannya berdasarkan kedokteran timur ya. Jadi zaman dulu ribuan tahun yang lalu itu konsumsi telur adalah mentah sebenarnya ya, gitu ya. Jadi telurnya itu mentah itu nutrisinya masih utuh sebenarnya. Tapi ketika sekarang ini ya gitu kan, maksudnya takut ada salmonella dan sebagainya gitu. Ya mungkin untuk menyiasatinya ya karena kita tidak tahu itu telurnya memang benar-benar steril atau tidak. Tapi sekarang itu sebenarnya sudah ada telur yang bebas salmonella itu sudah ada. Nah itu boleh dimakan mentah. Tetapi ketika kita mungkin tidak tahu ini khawatir apa namanya ada bakterinya, boleh itu setengah matang itu boleh. Boleh. Itu mungkin kalau dibandingkan mentah tetap mentah itu nutrisinya lebih lengkap. Tapi kalau misalnya apa namanya di setengah matang juga boleh. Gitu. Itu kalau dalam pandangan kedokteran timur ya, gitu. Mungkin akan berbeda dengan pandangan kedokteran barat gitu ya. Tapi demikian teorinya seperti itu. Oke. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari peserta webinar? Jadi kalau misalnya untuk telur itu kalau kalau saran saya itu carilah telur kampung ya, telur ayam kampung. Jangan telur broiler ya. Broiler itu apa sih? Khawatirnya terpapar atau terkontaminasi dengan beberapa antibiotik itu yang disuntikan gitu ya. Ya. Jadi sebisa mungkin carinya adalah telur ayam kampung. Silakan, barangkali ada yang bertanya lagi. Bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu, silakan boleh ditanyakan. Ya, boleh chat atau juga langsung juga boleh. Nanti seperti biasa akan saya kasih bonus ya. Bonus pijatan ya. Yang kemarin tuh ada pijatan untuk kelelahan kronis ya. Ini nanti juga saya kasih bonus. Tapi nanti kan ada ini ya, kuis ya.
Ya, betul, baik. Boleh ada kuis dan juga ada pijatan gitu, boleh. Silakan jika ada pertanyaan lagi, atau nanti mungkin bisa bertanya di grup WhatsApp, juga diperbolehkan. Ada pertanyaan dari Umu Umar tentang Ya. susu sapi dan turunannya. Pernah dengar katanya kurang bagus ya untuk sebagian orang. Oh ya. Eh, Tusuk ya, turunannya ya. Itu kembali kepada organ lambung masing-masing. Memang ada yang eh, apa, alergi atau semacam sensitif begitu ada. Tapi kalau seandainya kuat, itu sebenarnya tidak masalah juga. Gitu. Karena ya begini, kalau dalam pandangan kedokteran timur kita memandangnya bukan masalah turunan dari susu gitu kan, bukan itu, tetapi kita memandangnya adalah turunan dari susu itu ya, entah itu apa bentuknya, apa sih ya, biasanya itu yang kenal itu apa ya namanya, Yakul ya. Nah itu misalnya Yakul atau apalagi tuh satu lagi tuh, itu semua ya jenis-jenis gitu fermentasi gitu itu dia sifatnya dingin jadi kita memandangnya dari sifatnya gitu. Tetap ada manfaatnya karena dia sifatnya dingin kalau seandainya yang konsumsi adalah seseorang yang sindromnya itu panas ya itu baik itu untuk mengobati begitu seperti itu ya. Nah jadi kita lihat dulu nih misalnya untuk kasus-kasus ada peradangan contohnya ya misalnya ada radang tenggorokan. Nah, itu enggak masalah konsumsi fermentasi dari susu tidak masalah karena dia mendinginkan. Tetapi ketika seseorang dia mempunyai sindrom yang dingin ya, sindrom yang dingin, contohnya dia itu sedang pilek gitu ya. Misalnya konsumsi itu ya akhirnya malah jadi nambah pileknya begitu atau juga jadi perutnya sakit ya karena limpahnya sedang dingin dikasih makanan yang sifatnya dingin gitu kan. Begitu. Jadi kembali lagi nih, kita melihatnya dari sifat gitu. Jadi tidak masalah. Itu bisa menjadi obat gitu. Tapi di sisi lain bisa juga menjadi menambah menambah keluhan begitu. Atau misalnya orang diare gitu kan, dikasih Yakulnya tambah ini, tambah keluar itu BAB-nya semakin banyak begitu. Gitu. Itu salah satu contohnya ya. Jadi tetap dalam pandangan dokteran timur itu tetap bermanfaat. Cuma tergantung diminumnya dalam kondisi bagaimana begitu ya. Dan memang harus dilihat juga untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya adalah orang mempunyai keluhan ini apa namanya eh, lambungnya sudah iritasi lah. Itu memang harus stop. Itu harus stop. Ada itu. Jadi saya pernah punya pasien karena dia selalu diberikan obat anti nyeri selama bertahun-tahun, ternyata itu lambungnya ternyata sudah tidak ada mukosanya, tidak ada pelindungnya. Makanya apapun makan dia sakit, apapun makan dia sakit, gitu, ya. Jadi mungkin untuk khusus untuk masalah iritasi lambung itu tidak bisa dikonsumsi. Demikian ya jawaban saya. Baik, terima kasih Ada lagi pertanyaan dari Royan, yaitu, Afwan kalau sahur cuma minum madu dan kurma 2 atau 3 butir saja bisa mencukupi nutrisi tidak Madu dan kurma ya. Eh, Sepertinya saya pernah juga melakukan itu ya. Maksudnya mencoba begitu kan, makan kurma aja dengan air madu ya. Madunya dicairkan ya, madunya dicairkan dengan air, kemudian makan kurma, ternyata kuat, silakan, silakan, insya Allah mencukupi. Gitu. Gitu. Tapi akan lebih baik lagi, mungkin ada sayurannya gitu ya. Gitu. Tapi kalau tidak pun, misalnya adanya itu ya tidak masalah. Itu saya pernah coba sendiri, insya Allah kuat juga sih. Gitu. Yang penting memang ada yang dikonsumsi seperti itu. Baik, silakan apabila ada pertanyaan lagi dari para peserta webinar.
Bagaimana Umu Aisyah, apakah Hmm, mau lanjut pertanyaannya? Ini belum ada yang bertanya lagi. Mau lanjut ya, kuisnya atau boleh. praktek yang pijatan? Itu dulu ya, kuis dulu ya. Kuis dulu baik. Ya. Ada 3 pertanyaan ya nanti dari Umu Aisyah dan 3 Oh ya, ya, baik-baik. pemenang yang terpilih nanti Oh, akan ada gift. iya. Ini nanti kalau yang bisa menjawab, raise hand ya, angkat tangan ya, Ya, silakan boleh ya kan? Agar tidak peserta berebutan webinar ya. disimak Jadi bersama nanti ya. kalau yang tahu jawabannya, mohon angkat tangan dulu ya, jangan dijawab dulu. Nanti tolong dipantau ya, siapa yang duluan angkat tangan ya. Ya, baik Oke, ini kuisnya akan saya berikan 3 pertanyaan. Ini nomor 1, berapa kebutuhan air minum rata-rata untuk dewasa? Anak Om, Baik, silakan Umu Royan. 6 sampai 8 gelas. Ya, betul jawabannya. Baik, sudah betul ya Ya, untuk boleh dicatat itu iya siapa betul nomor. Umu Royan nanti akan kami chat ya Ya, Ya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Ya, untuk pertanyaan yang kedua ya. Itu makanan apakah yang sebaiknya dihindari saat berbuka? Mana itu yang paling cepat? anak Om. tadi sudah Ini ada ya. yang angkat tangan ya dari Umu Umar dan juga Ibu Wina. Yang duluan mana nih? Kalau Ibu yang Wina ya? sebelum iya yang sebelumnya Ibu Wina, selanjutnya Umu Umar tadi yang mengangkat Oh iya, tangan. itu berarti Ibu Wina ya? Ibu Wina, silakan jawabannya. Yang berlemak, oh, Ya, makanan yang berlemak, ada lagi tambahannya? terlalu Satu manis, lagi deh. minuman yang terlalu manis, Terlalu kecil ya? Tadi apa jawabannya? makanan yang berlemak, Om, Ya, satu lagi. minuman yang terlalu manis, Oh iya. Ya, betul jawabannya. Betul ya, jawaban dari Ibu Wina yaitu makanan yang berlemak dan juga minuman yang terlalu manis. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Ya, iya, ini untuk pertanyaan ketiga, sebutkan 3 manfaat puasa menurut Kemenkes ya. Tadi sudah sampaikan. 3 aja. Tuh, Anak Om. Umar lagi. Siapa? Umar. Ya, ini Umar nih yang borong hadiah nih. Tadi sebelumnya ada Umur Ryan, kemudian yang Oh nomor ya? 2 Ibu Wina, dan yang ketiga Hmm? Umar, silakan boleh menjawab pertanyaan yang ketiga. Yang manfaat puasa diantaranya menjaga gula darah, kemudian Iya. menurunkan berat badan, Hmm. kemudian bagus untuk penderita kanker untuk mengurangi perkembangan kankernya. Ya, betul jawabannya. Masya Allah, sudah betul semua ya dari pertanyaan yang diberikan. Ada 3 pemenang dari kuis webinar ini. Yang pertama Umur Ryan, yang kedua Ibu Wina, dan yang ketiga Umu Umar. Nanti akan saya japri untuk pengiriman gift-nya ke alamat masing-masing ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya untuk praktek yang pijatannya dari Umu Aisyah silahkan. Ya, baik. Saya buka ini. Ya, untuk bonus pijatan ya, pijatan mandiri namanya. Itu untuk keluhan sakit tumit yang berasa ditusuk-tusuk ya. Mungkin mungkin pernah dengar ya atau mungkin pernah merasakan bagaimana pijatannya. Ini seperti ini ya. Nah, ini pijatan seperti ini itu selama 1 menit.
Kemudian bagian depan nih, bagian sampingnya ya. Seperti ini juga selama 1 menit. Kemudian yang terakhir ini, area jempolnya ya, bawah jempol. Ini juga dipijat seperti ini selama 1 menit ya. Itu boleh dilakukan sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali, setiap hari, hingga keluhan sakit tumitnya hilang atau berkurang. Saya kira cukup jelas ya tadi ya. Bagaimana para peserta webinar sudah menyimak untuk praktek pijatannya? Sudah jelas atau belum? Bisa ditanyakan lagi nanti. Umu, Afwan, kalau tidak sakit tumit, boleh nggak itu dilakukan? Tidak, itu hanya ketika sakit aja ya. Atau juga begini, mungkin pernah sakit ya, mungkin pernah sakit. Tapi kok maksudnya kok ini belum kumat lagi, khawatir ada kumat, boleh dilakukan, boleh. Tetapi jangan 2 kali ya, boleh 2 hari sekali, boleh 3 hari sekali, begitu sebagai pencegahan karena pernah gitu kan, pernah eh, mempunyai keluhan seperti itu begitu. Tapi kalau tidak pernah maka sebaiknya jangan, gitu ya. Baik, Umu Aisyah, boleh diulang sekali lagi Oh ya, ya untuk videonya. ya, ini ya, ini jadi apa sih namanya? Ini antara area pergelangan tangan ini ya, batas ini itu disentuhkan begitu ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan pijatan karena duanya dibenturkan begitu ya. Itu selama 1 menit. Itu lumayan sakit kok, lumayan sakit. Kemudian setelah ini 1 menit, kemudian ganti area yang sini. Nah, nah sini ya. Ini juga 1 menit. Setelah ini, kemudian area yang sini. Jadi si yang di apa namanya dipijat itu area sini, kemudian di bawah ini, bawah apa telapak tangan dan sisi sisi area kelingking, sisi jempol, sisi kelingking dan bagian bawah. Ini ya. Ini lumayan sakit ya, tapi insya Allah bisa membantu. Ya. Mungkin jelas ya. Baik, sudah disimak bersama ya untuk teknik pijatan dari Umu Aisyah. Kemudian ada pertanyaan dari Umu Umar, apakah boleh bertanya di luar topik, Masih ada waktu ya, untuk Boleh bertanya? ya, silakan Silakan, silakan. boleh dari Umu Umar bertanya bagaimana? Mau bertanya, Afwan, Ya, sebelumnya kan saya sedang hamil 6 bulan. Nah, ya. kemarin baru USG, katanya plasenta ada di bawah posisinya. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada flek atau yang lain-lainnya. Nah, bagaimana tipsnya supaya plasenta itu bisa berubah posisi gitu, Sukron? Eh, apa? Boleh tanya aktivitas sehari-harinya apa ya? Maksudnya ibu rumah tangga atau bekerja? Saya ibu rumah tangga, Oh, ibu rumah tangga. Eh, Placenta ada di bawah ya. Umur 6 bulan ya? Naam, 6 Ya. bulan. Hmm. Selama ini tensinya bagaimana, normal? Pas awal-awal ketika cek itu cenderung rendah. Tapi kemarin Hmm. terakhir dicek itu 130/85, 85. Usia berapa? Saya usia 42. 42 ya. Ya, Ini agak kehamilan sedikit ya. yang ke-8, Ya. Itu bisa ini apa namanya? Eh, ada aktivitas untuk membantu ya. Sebenarnya pijatan ya sebentar ya. Bentar. Umur 6 bulan ya. Ini saya praktekkan dulu. Atau, atau mungkin saya tunjukkan aja ya. Silakan dipijat eh, area
akar kuku sebelah luar kelingking ya, daerah kelingking itu bagian akar kuku luar. Akar kuku luar. Kira-kira ini paham nggak ya? Soalnya kalau mau Paham itu. lihat susah ini. Ditekan-tekan saja ya ya. Ya, ditekan-tekan saja. Tapi jangan tiap hari ya, nggak usah tiap hari karena ini masih 6 bulan kan. Ya, maksudnya itu hanya membantu aja ya. Boleh seminggu 2 kali aja, seminggu 2 kali. Sambil nanti dipantau juga ya, pantau bagaimana perkembangannya bulan depan. Jadi akar kuku berarti kan di bawah kuku jari kelingking, tetapi bagian luar kan itu kan akar kuku ada 2 nih, bagian luar, bagian dalam. Ya. Nah, yang ditekan-tekan itu adalah area luar, tapi cukup seminggu 2 kali saja. Tekannya juga jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras. Lembut ya, lembut. Paling itu ya. Terus ada makanan yang harus difungsi ya, untuk membantu ya. Itu adalah ubi ya. Silakan konsumsi ubi, ubi lembu itu lebih baik. Ubi lembu. Tiap hari ya, tiap hari tapi mungkin ada 2 potong gitu kan atau 1 potong. Dan nanti kita lihat perkembangannya ya. Nah, itu paling saran dari saya dari melalui kesehatan dan panan. Terus yang mungkin yang daging-daging itu dikurangi ya, kurangi ya. Gitu. Mungkin demikian jawaban dari saya. Seperti itu ya Umar untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah tidak ada yang bertanya, berarti sesi tanya jawab dan kuisnya sudah selesai ya Aisyah? Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf ya jika ada kata-kata ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta yang kami hormati, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para peserta webinar yang telah hadir hingga sesi akhir ini. Semoga kegiatan webinar kesehatan ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah serta dapat bertemu kembali pada waktu dan kesempatan lainnya. Izinkan Amin. saya untuk mengundurkan diri sekaligus menutup acara ini. Mohon maaf apabila kami terdapat kekeliruan. Diperkenankan bagi peserta untuk meninggalkan Zoom meeting setelah acara berakhir. Apabila nanti ada yang ingin bertanya, silakan boleh tanya di grup WhatsApp webinar kesehatan. Dan apabila yang ingin berdonasi atau bersedekah melalui Peduli Yatim Duafa, akan ada nomor rekening yang tertera di dalam profil WhatsApp grup webinar kesehatan ini. Barakallahu fikum, terima kasih banyak kepada semua peserta webinar dan juga narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In live ya. Silakan boleh live untuk Zoom meetingnya.